Apa? Loh, tidak diketahui tapi kamu menuduh. Menulis Quran tidak diketahui. Teman-teman, dia menuduh tapi dia nggak tahu. Menulis Quran itu memang tidak diketahui. Gimana? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Silakan Anda renungkan setiap untayan kata yang Anda ucapkan dan kemudian Anda renungkan sebagai seorang Kristen, siapa yang kamu sembah? Mulutmu sendiri yang mengatakan yang kamu sembah adalah makhluk terkutuk di atas pohon. Silakan kalau Anda ingin mengatakan penyembah-penyembah makhluk terkutuk itu masuk ke surga, silakan. La ikraha. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Silakan dengan iman Anda menyembah makhluk terkutuk bisa menyelamatkan, silakan. Tak ada larangan untuk itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah disampaikan. Barang siapa yang mau masuk surga silakan, mau masuk neraka juga silakan. Itu kata Allah. Silakan. Karena hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada kebenaran. Orang yang tidak menggunakan akal tidak bisa sampai kepada kebenaran. Sedangkan Al-Quran 99% itu perintahnya, instruksinya adalah ilmu. Saya diringankan dengan Anda mengatakan bahwa yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk. Pekerjaan Bang Suma untuk menyadarkan para pasien itu dimudahkan. Oke, terima kasih. Saudara siapa namanya tadi? Ya Dahu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda bisa merenungkan betapa jauh Anda jatuh ke dalam lembah kenistaan, menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Sedangkan pencipta alam semesta subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi, mustahil makhluk apalagi terkutuk. Demikian. Setengah. Kalau kau ceritakan setengah, betul. Saya akui kamu benar setengah. Tapi tidak ending sampai Tunggu ceritanya dulu. akhir. Oke, Anda kan Yesus mendengarkan itu pada tadi. hari yang ketiga dibangkitkan. Ingat itu. Itu tanda untuk siapa, Bang? Menurut Yesus bangkit hari ketiga itu tanda untuk siapa? Bukan tanda, itu penggenapan. Hanya apa? Yesus mengatakan, sabar, tahan ketidaktahuan Anda, tahan. Jangan hanya bermodalkan nyerocos dan kepercayaan saja. Saya hargai kepercayaan Anda. Kepercayaan Anda kalau mau Anda lakukan di gereja aja. Kita uji di sini, Bang. Kita uji di sini. Iya, kita uji. Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38. Angkatan jahat ini minta tanda. Angkatan tidak setia ini minta tanda. Apa tanda yang diberikan kepada mereka? Ayo, bangkit pada hari ketiga, Bung. Itu tanda untuk angkatan jahat. Berlaku enggak tanda ini untuk angkatan baik? Angkatan benar, berlaku enggak? Enggak, kamu salah. Bukan ke sana maksudnya. Udah. Gimana sih? Gimana? Anda mengatakan saya salah. Sembarangan. Itu ucapan Yesus. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu ya, juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti ada kebangkitan, betul? Ada kebangkitan. Itu tanda untuk siapa? Tanda bahwa kita itu apa yang disampaikan. Kok kita pula? Kamu aja kawan, kamu aja. Enggak, gini bro ya. Gini ya. Itu tanda untuk angkatan jahat. Bukan. Biarkan saya jelaskan dulu. Yunus itu tanda. Kisah Yunus itu tanda tentang penggenapan akan Yesus. Bukan kebangkitan Yesus itu tanda. Kamu harus pahami benar tuh loh. Kisah Yunusnya itu yang tanda. Gimana ceritanya, Bung? Coba Anda baca data selanjutnya, Bung. Baca data selanjutnya, Bung. Baca selanjutnya. Baca terus ke bawah sampai nomor 45. Coba Anda baca. Makanya belajar itu penting. Jangan cuma doktrin dogma. Supaya bisa pintar. Balik kita baca loh. Ya silakan Anda baca. Itu angkatan siapa tuh? Untuk sampai Matius 12 nomor 45 itu untuk siapa? Gini bahkan ya, Yesus mengatakan apa? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Iya memang tanda, tapi yang kisah Yunus itu loh yang tanda, bukan kebangkitan Yesus. Sekarang begini, Bung, bagaimana mungkin ada tanda 3 hari 3 malam di perut bumi
tidak ada kebangkitan. Iya. Berarti dia mati terus dong. Waduh, kau nih nggak tahu dia baru makan apa tadi kau nih. Loh. Kisah- Sekarang kalau kisah- 3 hari 3 malam, dengar, 3 hari 3 malam di perut bumi, setelahnya bangkit atau tidak? Ya bangkit lah. Bangkit. Itu angkatan untuk, itu tanda untuk siapa? Bukan itu tanda Yunusnya itu loh. Dengar dulu nih, karena kamu nih ya terus Apa? ngomong jadi nggak Apa? bisa dengar kau dengan baik. Coba dengar dulu Kalau baik ya, hanya dengar ya. mengatakan 3 hari 3 malam di perut bumi ya sudah selesai. Untuk Enggak, apa? bukan itu. Untuk Kamu apa yang salah dikatakan itu? memahami. Maksudnya angkatan Yunus jahat itu di ini, dalam perut angkatan ikan jahat besar. ini diberikan tanda untuk supaya mereka itu beriman percaya kepada kebangkitan. Itu untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya kepada kebangkitan adalah angkatan jahat. Itu poinnya. Murid-murid Yesus percaya nggak kebangkitan? Mereka pada sebelum itu dilihat nggak percaya memang ketika itu Yesus dia. belum bangkit. Nah memang faktanya begitu. Sekarang angkatan jahat percaya nggak kebangkitan? Kalau gimana? Angkatan jahat percaya nggak kebangkitan? Siapa angkatan yang jahat? Ya, baca makanya 43, Nah makanya tanda orang 45. jahat itu yang konteks di situ loh. Siapa yang di situ? Orang-orang Farisi, Ya orang Saduki. Farisi. Baca 43 dan 45 supaya Anda Oke cerdas. kita buka. Ayo kita buka. Silakan. Di mana Silakan. ayatnya? Silakan. Tanda Yunus ya. Ya. Jadi yang dimaksud itu Yunus itunya tanda bukan kebangkitannya. Kita tengok dulu. Ya santai aja bro, santai aja. Justru karena saya santai makanya saya lucu. Iya. Ya, silakan. Oke. Tetapi jawabnya kepada mereka ya itu dalam Matius 12 ayat nomor 39 ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini, nah harus kau pahami itu loh Juma. Iya, Ini itulah yang maksudnya Paulus, siapa? pendiri Tengok agamamu. di belakang di atasnya. Baca dulu juga di atas siapa itu? Iya. Sudah? Iya, saya kan sudah bilang tadi. Oke. Baca dari 38. Kenapa Anda loncat? Jangan 38. Nanti kamu pikir entah siapa yang ini itu siapa. Di ayat sebelumnya harus kamu tahu juga ya apa yang Ya, dimaksudnya. silakan Anda robek Oke. mulut Anda baca 1 Matius 12 itu. Silakan. Oke, kita dengarkan oke, dengan kita potong setia. ya, Silakan. 9. Kenapa Anda loncati 38 Tetapi- Bang? Oh kita baca dari awal, oke nggak apa-apa. Oh, iya, Anda sendiri yang bilang kok. Sekarang Oke. Anda justru mau tidak lakukan. Silakan. Ya. Kita masuk ke natsnya ya, ke dalam Matius tadi ya. Aduh, panjang kali Bang. Ya sabarlah bro. Anda baru mau baca. Kita udah tamat. Oke, kita akan baca. Silakan. Kalau perikop judulnya memang disebut Yesus dan Beelzebul ya. Tapi panjang sekali sih memang. Tapi ayat 33 ya, saya ulangi di situ. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu kamu kenal. Hai kamu keturunan ular beludak. Nah, siapa yang dimaksud itu? Nanti baca di atas. Itu orang-orang Farisi, orang Saduki. Yang percaya kepada penyaliban. Hai kamu orang enggak. Nah, kamu yang Oh iya tafsir. dong. Oh iya, Ini Anda narasi, baca- bro. Ini Anda membaca di mana ini? Anda baca Matius berapa ini? Matius 12. Ya, sekarang Anda 38-nya Anda baca. Iya, makanya kau harus gini. Ini nggak bisa lepas dari ayat sebelumnya. Nah, kalau Iya, kau comot- 38 kan? Iya. Sebelum udah itu baca. kamu harus tahu juga ayat sebelum, tahu nggak ayat sebelumnya? Berarti ayat 37, 36, 35 itu. Alamak. Beda perikop itu, Gurunda, beda perikop itu. Enggak, memang itu enggak. Itu kan perikop pemisahan dari LAI, saya tahu. Cuma ini cerita ini kan tidak dipisah-pisah sebenarnya kan nggak seperti ini dipisah-pisah. Jadi satu cerita semua ini cuma supaya gampang dimengerti dikasihlah perikop-perikop. Tapi bukan terlepas ceritanya ini satu sama yang lain. Iya, Memang silakan tidak Anda mau baca dari data mana saja silakan. Saya siap Oke. dengar. Silakan. Ayat 38 tadi ya. Ayat Masya 35. Allah. 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Dibenarkan maksudnya. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah ini ingat nih ya. Ayat 38-nya tadi. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat orang Farisi kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda-tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda dalam tanda selain tanda dari Yunus. Nah berarti yang dimaksud orang jahat itu siapa? Orang Farisi dan orang Saduki yang bertanya. Lalu Tuhan lanjutkan perkataannya apa? Sebab seperti Yunus. Nah itu tandanya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi hingga hari 3 malam. Nah ayat selanjutnya kalau kita baca dikatakan ayat 42, pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukum juga. Sebab ratu itu datang dengan di ujung bumi mendengar hikmat Salomo, sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Ayat 41 ke atas, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini menghukum juga, sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yunus itu tanda untuk mereka membuktikan ada, kalau kita mau ke suatu tempat tandanya apa? Oh ini ada pohon, tapi tujuannya ke rumah. Berarti bukan rumah itu tanda, tapi pohon itunya tanda. Nah kisah Yunus itulah tanda bahwa apa yang akan terjadi pada Yesus itu bukan kebangkitan Yesus itu tanda. Kebangkitan Yesus itu penggenapan apa yang diucapkan Yesus sendiri. Jadi Yunus itu itulah tandanya bahwa apa yang kukatakan betul, bahkan seperti Yunus. Nah seperti itulah aku. Tapi untuk kalian itulah tandanya. Kalau nggak percaya kau, berarti sudah nggak percaya lagi yang lain. Jadi bro, saya lihat tadi bagaimana bro menjelaskan Yesus itu benar tapi setengah. Saya tidak mengatakan yang kau sampaikan itu salah. Enggak, setengah. Udah ya. Jadi gini, harus progresif bro. Ini pesan saya samamu. Kalau menyampaikan, kalau kau berani bicara tentang Yesus, harus kau berani menyampaikannya secara progresif, menyeluruh. Oke, baik. Kalau enggak, kamu Oke. menyesatkan. Jangankan kau, Oke, baik, pendeta-pendeta baik, sekalipun baik. akan Baik, Bung, baik. Nggak usah kau berkhotbah di sini. Levelmu masih di bawah. Ya, bukan orang kayak kamu itu yang mengajarin saya, Bung. Maaf ya. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai progresif, Yesus mengatakan nih, oke, di dalam Yohanes 16, Lukas 21 nomor 8, Matius 23, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Saya kembalikan ludah ke mulutmu. Secara progresif, siapa nabi palsu yang datang kepada murid Yesus? Jawab, pegangan yang kuat. Silakan. Secara progresif ya, jangan kau loncat-loncat. Beta ajarin kamu kerangka berpikir yang baik. Silakan. Siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama yang mengajarkan kebangkitan dan itu adalah Tuhan? Kamu jujur secara progresif, kalau Anda ingin mengajak saya berpikir secara logika, Anda betul, Anda nggak salah orang. Silakan. Secara progresif setelah Yesus menasihati muridnya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku sebagai utusan Yesus? Jawab. Jangan loncat seperti kutu. Jawab itu bro. Mana? Jawabannya mana? Mana jawabannya? Yang datang kepada murid Yesus setelah Yesus terangkat ke langit itu siapa? Ngaku-ngaku aku ketemu dengan gurumu di padang gurun. Itu siapa itu? Anda ingin mengkaji secara progresif kan? Oke, silakan. Oke, kita ikuti. Maumu kita ikuti. Oke. Nah, kalau kau berangkat dari situ, siapa nabi palsu? Nabi yang palsu itu tidak mengajarkan Yesus sebagai juru selamat.
tidak melakukan perintah Yesus. Ini kamu kenapa loncat? Bukan Yang kenapa datang loncat. kepada murid Yesus itu siapa? Itu dulu. Yang datang Secara siapa yang progresif datang katanya. Jangan kau ajarkan Yesus secara tidak progresif. Sekarang secara progresif Yesus mengatakan waspadalah, akan datang kepadamu nabi palsu, ngaku domba, tapi dia serigala. bro, Siapa? itu datang itu jangan kau anggap. Diam dulu. Anda ku ajarin. Nggak bisa saya Anda diam. Gimana? Anda diam. Tak ajarin dulu. Kamu yang Nabi. Anda mengajak kita berbicara secara kontemporer. Oke? Sekarang Yesus berkata, waspadalah, akan datang kepadamu. Mu di sini siapa? Jawab. Mana Jangan saja kau- imut-imut ini? Ya, mu di situ siapa, Bung? Makanya moderator ini sportif Mu di lah. situ Disuruh siapa, Bung? menjawab tapi di mute. Silakan. Mu di situ siapa? Saya tanya dulu, murid Yesus apakah ke-12 rasul? Mulai ngaco dia. Loh kok ngaco, saya tanya samamu. Makanya kamu belajar benar cuma. Gak usah melebar kemana-mana. Kita Lebar, ambil. kamu yang ngaco. Kamu ngaco cuma. Bang, kalau Yang ditanya datang dijawab. kepada, ku tanya dulu, mu di situ siapa? Ya murid-murid yang orang percaya kepada Yesus karena dia kan Itu kota angkatan kepada- pertama, angkatan Bukan. kedua, angkatan ketiga atau siapa? Lihat dulu waktu dia khotbah, apa hanya untuk rasul-rasul atau kepada semua orang? Saya tanya itu angkatan Kau baca pertama dulu ayat atau itu. siapa? Katanya Baca. progresif. Nanti Dengar ditertawakan dulu. sama orang. Iya. Kamu ditertawakan sama Kristen Enggak, lain. Kalau progresif itu berarti sesuai progres. Jangan kau loncat-loncat. Oh, Aku tahu mengambil progresif. sesuatu. Aduh, Bung, diam dulu, Bung. Kamu mengambil sesuatu yang masih abu-abu secara progresif dong. Angkatan pertama, orang-orang yang hidup berdampingan Yesus, mulut Yesus dan kuping mereka. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada angkatan pertama, ngaku-ngaku utusan Yesus itu siapa? Siapa angkatan pertama dicatat? Emang ada di situ juga angkatan pertama? Oh iya dong. Mana? Makanya tadi Coba. Matius Buka. 12 sekarang dengarkan. Matius 12. Ayat Matius berapa? 12 nomor 45 dan semua ini juga akan berlaku kepada angkatan ini. Matius 23 nomor 36 dan ini juga akan berlaku Matius terhadap 12 angkatan ayat ini. 45-nya beda ayatnya. Mana yang kau baca? Matius 12 nomor 45. Nah, kau aja nyasar-nyasar. Belajar itu Bung penting. Belajar itu penting Bung. Untuk bisa Ya, sehat kau dan baca waras ini itu dulu belajar. Matius 12 ayat 45 nggak ada bicara tentang itu. Kau pun baca Alkitab pun nggak ngerti tapi ngajari orang kau nih. Kubacakan ya. Pasang mulutmu kalau kupingmu tidak sanggup mendengarkan Bang Suma. Makanya otak Lalu itu dia diluruskan. keluar dan mengajak. Roh jahat itu keluar dari Paulus, lalu mengajak ketujuh roh jahat lainnya untuk masuk ke dalam tubuh Paulus dan berdiam dalam tubuh Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus semakin buruk pada keadaan semua. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang Mana jahat ada si ini. Paulus di situ. Kau jangan tambah-tambahkan. Kau nabi palsu. Ada si Paulus di situ. Lalu siapa angkatan jahat yang dimaksud di sini? Kalau kau nabi palsu betul kau tambah-tambahkan. Siapa yang dimaksud di sini? Yang Semua mengaku orang bertobat. yang dulu. Dengar. Nih, Matius 12:43, orang itu mengaku bertobat, lalu dia ke padang gurun. Bertemu dengan Yesus. Siapa itu? Makanya aku bilang kamu sebenarnya lebih pas dibilang nabi yang palsunya karena nggak ada bicara Paulus berarti di situ. kamu ingin mengatakan Bang Suma Nggak ada. hidup di abad pertama gitu? Matius 12 itu belum ada. Malah ketawa nih. Bikin malu Berarti kau kamu cuma. ingin mengatakan, Bung, kau ingin mengatakan Bang Suma itu hidup di abad pertama gitu? Enggak, kau tuh bikin malu karena itu nggak ada bicara Paulus. Iyalah, pasti kamu malu lah aku buat. Bukan kamu yang malu, kamu membicarakan hal yang nggak ada di situ. Loh, lalu yang menipu. mengajarkan kebangkitan ini siapa? Bukan, nggak usah lari kau tuh di ayat yang kau bilang tadi mana ada Paulus bicara Paulus di situ. Coba kamu baca Matius 12:43 sampai 45. Berani nggak? Udah saya baca ini, udah kau bilang tadi, kau ucapkan tadi udah baca, nggak ada baca, Paulus baca, di situ. baca. Saya Baca, ya, baca. biar kau Oke, dengar baca. baik-baik ya. Pasang telingamu. Yes. Lalu ia keluar, ia itu siapa? Setan. Kenapa larinya ke 45? 43 mulai 43. 43, oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia ya? Ya, Yesus, Paulus itu apa? Kucing.
Bukan, kamu nggak ada bicara Paulus, jangan kau tambah-tambahin. Manusia itu menyeluruh semua. Enggak Termasuk dong, kau kan enggak manusia. dong. Wah, ini kau penyesat ini. Bukan kau yang penyesat. Kau Kamu bilang penyesat Paulus. itu, Jangan nggak kau semua tafsir manusia. Paulus. Nggak ada Yesus tafsir Paulus. mengatakan angkatan jahat ini. Berarti yang seangkatan Yesus. Kamu ini nambah-nambahin. Gimana ini kaum progresif ini tapi tidak progresif. Gimana dong? Memalukan. Aduh, saudara saya ini gimana Bukan, dong? di sini nggak ada dibilang Paulus. Progresif, Manusia. Kristen progresif tapi tidak progresif. Kayak mana? Aduh, belajar dulu. Bukan, kamu yang belajar baik, cuma aku ngajarin. Kamu jangan tambah-tambahin yang nggak ada. Kamu ketawa seperti Ya sudah, kau baca. Tenangkan pikiranmu ya, tenangkan ya, baca. Oke, semua sportif ya. Oke, Bang. Silakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ingat ya, manusia Iya, siapa? Paulus Kita itu semua. manusia. Siapa bilang manusia itu kadal? Iya, kau juga manusia. Iya, betul. Tapi saya tidak seangkatan Yesus. Enggak bicara. Paulus juga enggak seangkatan itu belakangan. Loh, siapa bilang Yesus dengan Paulus tidak seangkatan? Di mana? Loh, Paulus itu hidup tahun berapa? Tahun berapa? Mars angkatan di mana? Jangan kau bilang tahun berapa. Kamu nggak tahu dia hidup tahun berapa. Emang tahun berapa dia hidup? Allahu Akbar. Udah. Jangan kamu yang permalukan diri mengarang-arang terlalu jauh, juga. saudaraku. Jadi Silakan kalau Anda kau baca. bilang Silakan Anda palsu, baca. memang benar. Ya, silakan. Jadi ini manusia ya katanya, berarti semua Iya, manusia. Paulus memang manusia. Siapa bilang dia pada? Dengar dulu Bang. Sudah ada nih si dua natur ini. Dua natur lagi. Jadi kapan ini si Juma berani dengan saya nih? Sekarang aja. Kamu mau dia apa? Mau Langsung debat aja apa kau. kau? Gimana? Pilih lawanmu di sini. Guru mulai langsung. Kalau kalian bukan level Oh, saya lah. Tidak Mau debat berani. apa? Terus Nabi gimana? palsu. Kapan ini? Nah, sekarang. Sekarang. Sekarang lah. Mana orangnya? Untung ada orang. Saya. Hadir dong. Aku di sini. Cuma gimana kita berdua gimana? Iya, ayo silakan Anda tentukan tema yang Anda Iya suka. kalau kita berdua bagusan di channelmu atau gimana? Ayo. Ya di sini. Atau di channel saya. Di sini yang lain diam. Gimana kalau yang lain turun semua? Ngapain harus turun? Ente siapa rupanya? Di sini mereka ngapain kalau kita berdua? Oh, ini komalnya mereka. Buat pesora. Kamu Kan? dan saya adalah tamu di sini, oke? Iya, Mereka maksudku Dalbo. oke. Gini Dalbo. Ya sudah, Dalbo, kau kan sudah. host. Ayo. Kau kan host Temanya Dalbo. silakan. Kamu bahas Gimana apa? kalau kau jadi moderator? Yang paling kamu saya kuasai, sama Juma silakan. berdua gimana? Iya, sudahlah. iya, Kau iya. jangan usah banyak cerita. Materi yang paling kamu kuasai sampainya kau menyembah makhluk Materi kita terkutuk. itu cuma Silakan. materi kita cuma satu, materi Apa kita tuh? nggak ada yang lebih daripada itu. Materi kita biar tidak debat kusir, bagaimana saya akan buktikan kepada kamu bahwa Quran tidak lain adalah sebuah jiplakan dari Bible yang keliru. Oke. Itu dua arah. Baik. Satu arah aja. Al-Quran aja yang kita bahas. Dua arah itu. Enggak satu arah aja. Kita bahas Al-Quran aja. Ngapain bahas Bibelmu? Kau kan ahli Al-Quran. Kita biar tidak akan membahas nanti- Bibelmu kalau sama Edis. Nggak mungkin. Edis kan orang paling takut dibahas takut tentang Bible. kamu. Loh. Kau Saya seranglah mengatakan Bibleku. kita bahas Sudah Al-Quran kusuruh kau aja. serang Bibleku. Masa tidak mampu? Enggak. Saya enggak. Langsung nyerah dia. Tidak mampu Saya dia, nggak tahu. saudara. Saya enggak tahu. Kalau Edis itu ternyata berani dibahas Bible. Enggak usah. Kau kan sering bilang bahwasanya Nggak Lukas usah. itu kitab wartawan. Enggak usah. betul? Enggak Nah, usah gimana kita kalau kau bahas itu, buktikan? enggak usah. Kita bahas Al-Quran aja. Udah Oke, main yang lain diam ini. ya. Oke. Udah nggak fair ini, main bisukan. Oke. Nggak bisa kayak gini diskusi. Dengar. Jangan di mute. Dengarkan, tema kita adalah Edis menuduh. Tema kita adalah bahwasanya Quran menjiplak kitab wartawan Oke. Lukas. Gimana? Oke, baik. Iya. Oke, sekarang ya. Saya mulai. Yang lain turun dulu lah. Ngapain di sini yang lain kalau kita berdua? Jangan di mute. Jangan ada yang memute. Gini aja, kalau kau ke channel Ini saya nanti di gimana? framing. Kalau kita tukang mute, biarkan aja Kalau dia ngomong. channel saya gimana? Astagfirullahaladzim. Berani nggak? Siapa yang main mute ini? Nggak Saya ada turun yang kalau mute. dia di mute. Nggak ada yang Bisa mute, di mute Bang terus Thomas. Saya turun berkali-kali saya kalau dia di mute. Saya berkali-kali turun saya kalau dia dibisukan. di Kenapa? mute. Saya turun. Dengarkan semua. Nggak ada yang nge-mute. Main Nggak ada yang bisu-bisukan mute, kalian Bang ini. Thomas. Berarti dia sendiri yang mute dirinya gitu. Turun saya di
Bisukan ini siapa? Berarti dia sendiri yang mute dirinya. Iya, benar Kurunda. Kita moderator. Bisukan. Oh gitu. Berarti dia sendiri yang mute dirinya. Iya. Tidak ada Sekarang yang namanya- temamu tidak ada. adalah Edis menuduh Al-Quran menciplak kitab Lukas. Betul? Iya, ayo. Gimana? Yang lain turun dong. Oke, sekarang kamu bernarasi, buktikan kepada kami umat Islam. Iya, ada yang lain upaya- turun. Kenapa yang di sini nanti jadi pesorak mereka? Gimana Dalbo? Dengarkan, Dalbo, kita biar dengarkan. serius Dalbo. Kamu, saya kasih waktu 5 Kamu menit. moderator. Sekarang gimana? Yang Aduh, lain gimana turun nih? karena nggak ada Gimana gunanya nih, mereka di teman-teman? sini. Temanya cuma satu arah loh, cuma Al-Quran loh dibahas. Oke? Jul, Sekarang ku beri kamu kau narasikan peluang sebesar-besarnya untuk narasikan 5 membuktikan menit. bahwa Bible itu salah. Ayo. Enggak. Al-Quran aja. Coba kamu narasikan. Gak berani dia membuktikan karena dia tidak akan Coba mampu. kamu narasikan karena sekarang dia 5 tidak akan menit sanggup lamanya ke untuk depan. menunjukkan di mana kesalahan Bahasan dari Injil pembuktian Lukas. bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan penjiplakan terhadap kitab Lukas. Nah, di sini kapan aja, di sini aja terjadi? kau udah nggak sekolah. Di Itu sini saja kapan kau sudah tidak terjadi? sekolah. Itu kapan Siapa yang terjadi? bilang? Sebentar, siapa yang bilang melihat- bahwasanya Muhammad siapa yang menjiplak? melihat Rasulullah menjiplak? Pada kapan itu terjadi? Di mana kejadiannya? Udah, sekarang gimana? Dan Diatur waktunya gimana? Apa materi-materi yang diambil Al-Quran dari Lukas? Harus Anda buktikan. Anda Ayo kita menuduh kan? buktikan. Ayo. Anda menuduh. Anda Iya. menuduh bahwa Al-Quran itu menciplak kitab Lukas. Iya, Siapa betul. yang menciplak? Kapan? Orangnya sebutkan. Silakan. Saya tunggu. Orangnya penulis Quran itu lah gimana? Siapa? Penulis Quran tidak diketahui. Iya, siapa yang menciplak Penulis kitab Lukas Quran itu tidak siapa? diketahui gimana sih kamu? Siapa? Loh, tidak diketahui Siapa tapi kamu yang bilang menuduh. penulis Quran tidak diketahui? Teman-teman, dia menuduh tapi dia nggak tahu. Penulis Quran itu memang tidak diketahui gimana? Dia menuduh Al-Quran menciplak Siapa kitab penulis Lukas. Quran menurut Quran? Siapa pelakunya? Enggak, Siapa pelakunya penulis yang Quran menciplak itu? menurut Quran itu siapa? Penulis Quran menurut Quran siapa? yang melakukan Kau ciplakan jawab dulu, itu kau jawab dulu. siapa? Siapa Itu kapan penulis Quran terjadi? menurut Quran? Nah, silakan. Siapa Kita penulis tunggu ya, Quran menurut Quran? teman-teman. Siapa penulis Al-Quran menurut Al-Quran siapa? Said salah satunya. Mana ayat berapa? Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Said salah satu Surat penulisnya. Sekarang berapa, kau ayat tunjukkan. berapa Sekarang yang kau tunjukkan menunjukkan atau buktimu. yang mengatakan? Said menciplak Lukas. Sudah main mute. Bisukan. Ayo, kita Sudah tunggu main ya. Kita bisukan, tunggu sudah ya. main bisukan. Di Udah, mana sekarang gini. kemudian Tunjukkan kepada menciplak saya kitab bahwasanya Lukas. Zaid adalah penulis Nah. Quran. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Zaid adalah penulis Quran. Di Quran surat berapa ayat berapa? Husu Al-Quran min arba'ah. Itu Mana? kata Ayat Rasulullah. berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Terima Al-Quran dari keempat Surat sahabatku. berapa? Ayat berapa? Salah satunya adalah Surat Said. berapa? Ayat berapa? Sekarang Surat kamu menuduh- berapa ayat berapa? Kamu Surat menuduh berapa? Al-Quran menciplak kitab Lukas. Surat berapa Buktikan ayat tuduhanmu berapa? itu. Surat berapa Buktikan ayat berapa? tuduhanmu. Surat berapa ayat berapa yang mengatakan bahwa Zaid tuduhanmu. adalah penulis Quran? Surat berapa? Buktikan tuduhanmu. Kau nggak jawab. Untuk apa? Dia menuduh, kan? Kenapa Dia kau nanya menuduh, kan? kepada saya siapa yang menjiplak sedangkan penulis Quran itu tidak dikenal? Ya kan menuduh. Kalau saya menuduh kan jelas nih. Misalnya Paulus menciplak Ulangan. Saya buktikan. Di mana tertulis? apa Di dalam hubungannya dengan Galatia Quranmu? 3, Apa hubungannya nomor dengan 13. Quranmu? Ya kan? Yang saya tanyakan sama kamu Terbukti kan? adalah Terbukti. di mana Kalau saya di dalam menuduh, Bible, saya di mana buktikan. di dalam Quran bahwasanya Kalau saya Zaid itu menuduh, penulis saya Quran. buktikan. Contoh. Iya, di dalam Quran di mana Paulus Bible menciplak Zaid itu kitab penulis Ulangan. Saya buktikan. Di mana itu tertulis? Bisukan, oke, saya Di permisi kalau main Galatia 3, bisukan. nomor 13. Saya permisi, main Sekarang bisukan. kamu menuduh Al-Quran menciplak Lukas. Ayo, tunjukkan siapa yang menciplak kitab Lukas itu. Harus kau buktikan dong. Harus dong. Ini satu arah aja loh. Al-Quran aja kita bahas. Mencrep. Masakan saya tanya bahwa salah satu sahabat Rasul yang menulis Al-Quran adalah Said. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Loh. Harusnya kamu yang menunjukkan. Begini loh bang.
Al-Quran itu dituliskan oleh Said. Ini buktinya. Said mengutip dari kitab Lukas pada tanggal sekian, hari ini, tahun sekian, dibuktikan oleh ini, bla 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 bla. Lalu disadur masuk ke dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Itu baru bukti. Kalau cuma datang, inilah aku dua arah loh, membuktikan Al-Quran itu menciplak Lukas loh. Saya bisa membuktikan loh. Dasar manusia lagi bete. Jago katanya, jago, paling hebat katanya. Ini saya sudah minta satu arah, bahas Islam aja, bahas Al-Quran aja, mencret dia. Saya nggak butuh bahas Bible di hadapan kamu, karena Bible itu bagimu surat kabar sendiri kan. Kau berbicara mengenai Lukas menulis firman Tuhan itu mustahil. Nanti kau muntah darah. Bahas Al-Quran aja sesuai dengan tuduhanmu. Al-Quran menciplak kitab Lukas. Nah kan gitu. Harus kau berikan data-data dong. Pada hari ini tanggal sekian, Said tulis Al-Quran bernama ini menuliskan di dalam surah ayat ini mengambil dari Lukas, kitab Lukas. Nah, kita minta bukti. Siapa di antara sahabat Rasulullah yang pernah membaca kitab Lukas? Aduh, parah. Yesus aja tidak pernah membaca kitab Lukas. Yohanes tidak pernah baca kitab Lukas. Matius tidak pernah membaca kitab Lukas. Paulus bahkan tidak pernah membaca kitab Lukas. Lo kok tuduhnya kepada sahabat Rasulullah membaca kitab Lukas? Parah. Kalau saya menuduh, Paulus mengutip, ya, menciplak ulangan. Nah, saya buktikan di mana Paulus mengambil itu. Banyak. Misalnya 1 Korintus 1 nomor 19 katanya, atau di dalam Galatia 3 nomor 13 katanya. Kita buktikan datanya. Nah, itu baru betul. Edis, kamu salah orang. Kamu mau kibulin umat Islam, tidak bisa. Umat Islam itu umat yang terpelajar dengan kitab sucinya. Dan seperti kalian membaca dalam bentuk ori teks aja kalian nggak bisa, memalukan. Oke, silakan teman. Saya lanjutkan, saya masih renang ini, silakan. Lanjut. Siap, Guru Ronda. Cuman anehnya begini. Dia mengatakan di mute, padahal tidak ada yang mute loh. Itu Kami tadi. mengikuti arahan Bang Suma. Jangan di mute. Tidak ada yang mute. Tapi dia mute sendiri supaya ada alasan lari. Dibilangnya di kick lo, padahal nggak ada di kick, dia yang turun sendiri. Licik kali lah itu orang. Kudis. Coba kita ini Keder. Badar, selamat sore. Badar, selamat sore. Itu Bang Der, tolong dibuka mute-nya Bang Der. Halo. Halo Bang Der. Apakah Nantun, selamat sore. Kok persamaannya? Ya, ini selari sendiri, memute dirinya sendiri, lalu dia premen. Padahal kalau di mute itu saya baca itu, ada terbaca itu kalau ada yang mute. Iya. Kita moderator jadi nggak enak sama Benny. Kirain beneran mute. Di atas ini yang moderator itu saya sama Bunda Pera, nggak ada yang nge-mute dia. Dia yang mute sendiri tuh. Kalau aku mah saya biarkan supaya urat lehernya putus. Biasanya naik itu hanya berteriak.
Lari sudah. Yang lain turunkan. Kita aja Pak. Yang lain turunkan. Kenapa miut-miut? Apa miut-miut? Kenapa miut-miut? Aduh, dasar orang sakit. Jadi ini sebagai pelajaran ya teman-teman, khususnya yang muslim. Bagi kami apologet Islam, itu lebih susah berdebat dengan seekor ayam jantan peliharaan Bang Dalbo daripada berdebat dengan Edis. Lebih susah berdebat dengan ayam daripada dengan Edis. Edis itu setai kuku kalau mau ditumbangkan. Materi yang dia bawa itu juga yang kita hantamkan. Dia akan mencer tepung. Ya, itu saya sudah pengalaman dari sejak di Facebook. Dia itu sampah. Bagi Bang Zuma itu maaf nih, lebih berharga upil daripada dia tuh, manusia itu. Sama seperti RK, sama seperti siapa? Tahepudin. Itu semua manusia yang satu kali pertanyaan tumbang semua. Satu pertanyaan saja bisa membuat dia tumbang setumbang-tumbangnya gitu, dan malu semalu-malunya. Deritanya itu sampai 6 keturunan. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lagi Anda menulis-nulis Edis di sana, Edis nantang ada ke sana. Aduh. Dia itu upil bagi saya pribadi, dia itu upil, bahkan lebih layak berdebat dengan ayam jantannya Bang Dalbo daripada beliau. Ilmu nggak ada, mungkin mana? Oke, dilanjut teman-teman. Saya aduk kopi lagi, silakan. Siap, Bang Zuma. Lanjut, Ben. Selamat sore, Bang. Nah, ini ada Bang Langin. Bang Langin ini kalau tidak salah dari Kristen ya? Iya, Bang, Kristen. Nah, silakan, Bang. Apanya yang mau dibahas? Gini, Bang, dulu pernah ada kawan saya mengatakan di Al-Quran katanya terdapat ayat yang menyatakan Nabi Muhammad itu ada tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Kalau nggak salah itu Al-Araf 157. Betul nggak, Bang, bahwa di dalam Alkitab ada nama Nabi Muhammad tertulis di Taurat dan di Injil katanya? Kira-kira gimana tuh, Bang? Bang, kalau kita mau berdialog, jangan bawa narasi orang lain. Silakan aja. Iya, Bang. itu kan kawan saya di Nanti Islam, kita Bang, katanya di kan Anda juga menolak. Nanti ya saya enggak, minta Bang, saya di sini kan mau pembuktian juga. belajar, Bang. Kalau memang ada kan Abang tinggal bilang ada. Tunjukkan ayatnya kan Saya gitu. nggak bisa mengatakan ada. Tetapi saya bisa bertanya kepada Anda, siapa yang dimaksud oleh Yesus? Seseorang yang datang itu. Berarti secara langsung namanya nggak ada ya, Bang? Ditulis di Saya tidak apa ya? bisa menyatakan hal itu. Ada di Taurat ada. Silakan. Ah, ya, di mana, Bang? Bang Zuma ya? Di mana, Bang? Saya akan tunjukkan detik ini juga. Tapi satu syarat. Silakan. Boleh saya minta Apa syarat? itu? Tunjukkan Apa itu? kitabnya Nabi Musa. Karena Kitab Al-Quran Nabi saya Musa. mengatakan, kitab Al-Quran mengatakan nama Nabi Muhammad itu tertulis di kitabnya Nabi Musa dan di kitabnya Nabi Isa. Sekarang saya minta tunjukkan kitabnya Nabi Musa dan tunjukkan kitabnya Nabi Isa. Baru saya tunjukkan kepada saudara. Jangan Anda bawa surat kabar dari barat. Tidak ada namanya di situ. Yang dikatakan Al-Quran itu di Taurat dan di Injil, bukan di surat kabar milik orang Kristen. Paham ya? Iya. Oke, sip. Lanjut Oh, jadi teman-teman, yang silakan. dipegang, Masih bisa. Jadi yang dipegang orang Kristen itu sekarang surat kabar ya? Oh, betul. Makanya dulu-dulu iya, kitab iya. Anda itu Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus. Baru-baru ini kata Iya. karangan itu dihilangkan, Bang. Tapi gini, Bang Zuma, Gimana? Sekarang Taurat, Musa itu dan Injil itu di mana sih sebenarnya? Kalau tanya memang kepada- bukan yang dipegang. Tanya kepada Kepada orang siapa, Yahudi. Karena kitab itu diwahyukan kepada mereka. Tanya kepada mereka. Jadi- Wahai orang Yahudi, di mana kitab Taurat itu, di mana kitab Injil itu? Tanya kepada mereka. Ada enggak? Iya. Karena Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan perkataan-perkataan manusia?
Nah, sekarang mana Taurat itu? Ada nggak Taurat itu? Di Kristen aja dulu. Yang dekat ke Yahudi kan Kristen tuh katanya. Nah, hai Kristen, mana Tauratnya Nabi Musa? Apa jawaban Kristen? Jadi gini Bang Zuma, gimana membuktikan yang di Al-Araf 157 itu bahwa nama Nabi Muhammad ada di kitab Taurat dan Injil? Nggak bisa dibuktikan lagi dong kalau gitu. Kalau Sederhana membuktikan itu, Gimana, Bang. gimana? Iya, gimana, Al-Quran mengatakan bahwasanya ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Itu kata Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Taurat itu bisa kita baca sementara disembunyikan? Kalau tidak disembunyikan, mana sekarang? Tunjukkan. Jadi kenapa nggak minta tolong sama Allah untuk mengungkapkan di mana kitab itu, Bang? Nggak bisa ya, Bang? Kok minta tolong kepada Aturan Allah? kan Allah itu maha kuasa, Bang. Setuju kan, Bang? Al-Quran sudah menjelaskan ahli Taurat itu, ahli kitab itu menyembunyikan. Dan kitab itu pun tak ada gunanya lagi buat sekarang. Untuk apa Taurat itu? Untuk apa? Untuk apa Taurat itu untuk di luar Yahudi? Taurat itu hanya untuk Yahudi. Untuk apa? Ya, jadi kenapa Al-Quran menyuruh beriman kepada Taurat dan Injil, Bang? Kepada Taurat. Kami beriman kepada jadi Taurat. bagaimana mengimani sesuatu yang nggak nampak, Bang Zuma? Lah, kami beriman kepada Allah. Allah tidak nampak. Iya, Kami kan beriman Allah kepada Nabi menyuruh Isa. Anda beriman. Nabi Isa tak nampak. Beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa tak nampak. Allah kan menyuruh Anda beriman kepada Taurat dan Injil, betul nggak, Bang Iya, Zuma? betul sekali. Ya, Subhanallah. jadi bagaimana Anda beriman kepada Taurat dan Injil sementara kedua kitab itu tidak nampak lagi? Ini kita disuruh beriman kepada Taurat, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan kita disuruh beriman bahwa Taurat itu sudah disembunyikan, sudah dibuat kemudian bercampur aduk dengan perkataan, dengan karangan-karangan manusia. Itu kami beriman dengan keadaan itu. Iya, tapi gini logikanya gini Bang Zuma, kita kan memakai akal ya. Jadi pasti. kenapa Allah Kalau saya menyuruh tidak pakai kita akal, saya jadi Kristen beriman? dong. Iya, kenapa Allah menyuruh kita beriman kepada Taurat dan Injil sementara kedua kitab itu tidak nampak lagi? Bagaimana kita beriman dengan kitab itu? Loh, di mana orang ini? Al-Quran itu memberitakan kepada kami Taurat itu sudah dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Itu kami beriman kepada Taurat, di mana Taurat itu seperti itu keadaannya. Anda nggak paham? Nggak paham sampai sana? Lagi pula kalau masih ada Taurat, untuk apa? Taurat itu bukan untuk seluruh manusia. Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kami beriman Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Taurat, hukum Taurat kepada Bani Israel. Dan kalaupun ada Taurat hari ini, itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Gimana dong? Taurat itu untuk Israel, bukan untuk Kristen, bukan untuk Hindu, bukan untuk Buddha. Tapi kenapa Allah menyuruh Anda beriman kepada Taurat dan Injil sementara itu nggak ada gunanya? Ya Allah ya Karim, kami disuruh beriman, kami disuruh percaya akan adanya kitab Taurat yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, di mana Taurat itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah, sebagian disembunyikan, sebagian dinampakkan. Itu iman kami. Bukan beriman harus diplototin kitabnya. Gimana sih? Ada musik Bang, ada musik. Musik di mana itu musik? Ya, saya kira sudah ya. Kalau cuma mutar-mutar kayak gitu aja, kira udah ya. Yang pada intinya Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basyarin min syai' kul man anzalal kitab
alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfu katsira. Apa kata Al-Quran? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk? Kalian jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Itu kata Quran. Ini umat Islam harus beriman. Lalu yang ada di tengah-tengah kita bernama Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu apa? Itu bukan kitab Taurat. Itu juga bukan Injil. Lalu apa kalau bukan? Itu diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 78, 79 yang sering saya bacakan kepada saudara-saudara. Bahwasanya kitab mereka itulah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu kata Allah. Celakalah, terkutuklah orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata ini dari Allah. Padahal itu adalah karangan mereka sendiri, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Inilah yang mereka, ini yang disebut di dalam Al-Quran yang mereka katakan Perjanjian Lama. Nah, ini Al-Quran membahas itu. Bang Juma ini dengar ya bro Juma, saya jelasin ayat ini besok-besok. Jangan katakan bahwasanya Yesus digantung di atas pohon. Lalu itu yang di kayu salib, bukan di atas pohon. Kayu salib. Apa iya. Bahasa Yunani dari salib apa bang? Tunggu dulu. Saya mau jelasin Galatia 3:13. Galatia 13 ya. Enggak perlu. Tunggu. Saya yang harus menjelaskan ke Anda. Anda mengatakan Yesus tidak digantung di pohon. Lalu digantung di mana? Digantung di tiang kayu ya. Kayu ini pohon atau bukan? Bukan pohon, tapi kayu karena memang salib terbuat dari kayu. Lalu kenapa original teksnya menuliskan sulon? Sulon itu memang pohon, makanya perhatikan. Saya jelasin. Terus apa yang Anda permasalahkan? Udah saya kasih, Yesus digantung di pohon, Yesus digantung di kayu, sama kan? Bukan, beda. Yesus bukan digantung di pohon. Bedanya pohon dengan kayu apa? Nah, makanya perhatikan, saya terangkan 1 menit aja ya. Galatia 3:13, jangan dipotong ya. Galatia 13. Tunggu dulu. Saya mau jelasin. Di sini Galatia 3 ayat 13 itu mulai dari ayat 1 dijelaskan pada ayat 10. Pada ayat 10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dalam pekerja hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tunggu dulu. Muncul pertanyaan. Anda melebar, muncul pertanyaan. Kalau orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat, terkutuk nggak orang Kristen? Makanya perhatikan dulu. Paulus sedang menjelaskan di sini, di ayat ini Paulus, orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Taurat, apakah orang Kristen terkutuk? Semua orang yang mengaku hidup di bawah hukum Taurat, termasuk Kristen. Saya tidak tanya semua orang, saya tanya Karisteng, agama Romawi. Kalau kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu Yesus mati terkutuk bukan untuk Anda kan? Makanya, aduh. Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Nah, sekarang Anda hidup di bawah hukum Taurat gak? Tidak. Berarti kematian Yesus, berarti kematian Yesus ini untuk Anda atau untuk orang yang menganut hukum Taurat? Untuk orang yang tidak menganut hukum Taurat lah. Ya, di mana dalilnya? Sekarang jangan kemana-mana dulu, Juma. Biar satu topik dulu. Ya, ini kita nggak kemana-mana. Tunggu dulu. Sekarang gini, saya mau bantah. Saya mau bantah bahwasannya Yesus pada Galatia 3:13 bukan digantung di bawah pohon. Itu dulu mau saya bantah. Bukan di bawah pohon, di atas pohon. Di atas pohon pula. Ya. Saya mau bantah. Jadi Yesus digantung di atas kayu. Oke. Tunggu dulu. Setuju. Anda setuju dulu. Selesai. Perkara itu sudah selesai. Yesus digantung di atas kayu. Oke, udah selesai. Nah, bukan di atas kayu, bukan di atas pohon.
Jadi Iya, ya, tapi di atas kayu kan? iya kalau kayu Ya setuju. udah. Oke, udah deal. Sudah, Nggak deal. usah lagi Jadi, dipermasalahkan. ya besok jangan lagi saya dengar Galatia 13 Ya, nanti. suka-suka saya dong. Ini Karena pendengar di situ semua ya. dikatakan sulon. Sulon itu artinya pohon. Makanya Bukan saya. kata sulon di sini, kata sulon di sini, Iya. Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat Galatia bahwasanya ada tertulis, ada satu Iya. peristiwa di dalam Ulangan 21 ayat 23, setiap orang yang digantung terkutuk. Dia hanya ngejelasin ini bukan mengindikasikan Yesus digantung di atas pohon. Lalu yang Paham maksudnya? diindikasikan di sana siapa, Bang? Yang Semua tergantung terkutuk. orang-orang pada masa itu ada namanya hukum gantung menurut hukum Taurat. Anda boleh baca di Ulangan 21-23. Dia sedang mengutip Ulangan pada ayat 13 Ya. ini. Berarti Yesus ini orang terkutuk kan? Bukan orang terkutuk, orang-orang Nih. yang digantung. Perhatikan. Gimana ceritanya? Orang-orang, contoh seperti ini. Terkutuklah orang Apa sih yang mau nyanda ini kok Perhatikan. dibantah semua dalilnya sendiri dibantah. Kenapa ini? Dengar. Anda sehat? Perhatikan, Anda sehat, terkutuklah orang yang masuk Nusa Kambangan. Setuju? Ya. Nah, Setuju? Yesus masuk Nusa Kambangan. Berarti Tunggu Yesus dulu. masuk terkutuk nggak? Bisa saja seorang yang baik rela masuk ke Nusa Kambangan yang adalah kutuk. Rela. Paham? Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu konsepnya. Apa sebabnya Yesus dikutuk? Yesus bukan dikutuk, dia yang masuk ke dalam kutuk karena kutuk itu sudah ada dalam diri Iya, manusia. saya tanya kepada Anda. Anda kan membawa Ulangan 21. Pertanyaan Ya. muncul. Apa Ya. sebabnya Yesus dikutuk? Yesus bukan dikutuk, tapi dia yang masuk ke dalam kutuk. Dia yang masuk ke Nusa Kambangan sendiri karena Berarti fonis. Yesus Salah fonis. Yesus memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang-orang terkutuk, betul? Betul, begitu kondisinya. Begitu berarti kondisinya. Salah Salah apa? salah apa? Salah hukum. Salah hukum, betul, salah hukum. Harusnya tidak gitu. Berarti Yesus ini adalah korban salah hukum. Ya memang iya betul, makanya dia Siapa yang berkorban. salah? Yang Siapa yang salah? Ahli hukum, ahli Taurat. Oke, berarti akibat kesalahan ahli hukum, ahli Taurat Ya. mengakibatkan jadi korban. Jadi Betul? korban, betul. Tuhan ridho tidak? Tuhan mau tidak agar orang yang benar itu dikutuk, digantung? Tuhan mau nggak? Mau, karena memang untuk itu tujuan Yesus. Dia tahu dunia ini Berarti tidak salah kalau begitu. Orang-orang Tidak salah. Yahudi ahli Taurat tidak salah karena Tuhan yang menginginkan. tetap salah, karena Yesus sedang atau Tuhan sedang menjerumuskan hukum Taurat itu ada kesalahan, sedang menjelaskan di dalam hukum Taurat. Berarti Tuhan menggiring orang untuk berdosa gitu. Bukan, bahwasanya hukum Taurat, perhatikan ya, hukum Taurat digunakan Gimana dengan hukum Taurat Gimana? digunakan ahlinya, ahli hukum. Hukum Taurat digunakan ahli hukum dengan caranya sendiri, sesuka hatinya, dan Tuhan membuktikan berarti- itu ketika Yesus disalib. Berarti itu dosa kan? Dosa. Nah, Memang siapa dosa. yang menginginkan dosa itu terjadi? Ya kalau seperti itu ujung-ujungnya nanti bertanya lagi kenapa Adam jatuh ke dalam dosa. Memang harus kayak begitu. Siapa yang menginginkan penyaliban itu terjadi? Tuhan atau setan? Tuhan yang menginginkan itu. Mana dalilnya? Karena begitu besar kasih Allah yang mengutus anak yang tunggal. Artinya Yesus Tuhan mengutus anaknya. Enggak, ya, dalilnya Tuhan mau agar anaknya itu menjadi tumbal, itu mana dalilnya? Ya ketika dalilnya ketika Yesus diutus ke bumi, dia sudah siap mati karena di dunia ini penuh dengan kutuk. Tadi katanya kematiannya itu karena salah tangkap. Gimana yang betul? Ya, Ada jadi gini. Yang mana yang betul? Yang betul mana adalah- dalilnya Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus? Mana dalilnya? Ya ketika Yesus dikirim ke dunia ini, dia sudah masuk ke area ke zona terkutuk. Itu dalilnya. Yesus ketika lahir ke dunia ini, dia rela Berarti menjadi Yesus orang ini memang berdosa. orang terkutuk berarti. Tidak, dia masuk ke dalam Tadi kutuk. Anda mengatakan dia masuk ke zona terkutuk. Mana yang betul? Ya memang iya begitu. Jadi Yang mana yang iya yang betul itu yang mana? Dia masuk dalam keadaan memang sudah disiapkan menjadi kutuk atau gimana ini? Atau salah tangkap atau gimana? Mana yang betul? semua betul.
betul. Jadi iman semua kami. betul. Iya, jadi perhatikan ya. Berarti penyaliban itu adalah rekayasa iblis kerjasama dengan Tuhan, betul? Tidak, salah, bukan seperti itu. Tadi katanya semua betul, sekarang seperti itu. tidak. Jadi Mana yang benar ini? jadi yang benar adalah Tuhan tahu dunia ini orang-orangnya terkutuk dan bejat. Ya, termasuk pemangku hukum Taurat yang mengaku dia adalah ulama-ulama hebat, tapi faktanya mereka adalah orang-orang terkutuk yang bejat dan kejam. Dan Tuhan Tapi dosa-dosanya dihapuskan dengan Yesus menanggungnya tunggu gitu. dulu. Dan Tuhan tahu dan kan kalau tunggu udah kayak dulu. gitu. Dan Tuhan tahu Lawak-lawak kan jadinya. ketika dia datang ke bumi ini, dia tahu hal itu akan terjadi dan Yesus akan mati di kayu salib seperti yang dikatakan. Berarti sudah direncanakan. Iya, memang sudah direncanakan di Berarti Yesaya Tuhan 53. merencanakan pembunuhan. Bukan pembunuhan, penyelamatan. Itu bahasa Anda itu. Penyelamatan atau pembunuhan Iya. ini? Penyelamatan. Yang mana sih yang Penyelamatan. Maksudnya penyelamatan gimana? Sama seperti ketika Yesus jelas-jelas mati di atas pohon, kau katakan penyelamatan. itu Maksudnya apa? jangan di framing lagi di atas pohon. Di atas kayu, di atas kayu. Di kayu salib ya. Ya. Apa pula salib? Emang lu Ya. apa? Nggak, jujur-jujur aja, nggak usah gengsi. Kenapa gengsi? Yesus itu datang ke dunia memang dirancang untuk mati nanggung dosa-dosa atau gimana? Iya, Yesaya 53 ayatnya perjanjian lama. Oh gitu. Sudah dinubuatkan, udah dinubuatkan. Berarti kejahatan iblis itu rekayasa Tuhan Anda, betul? Bukan kejahatan iblis. Iblis memang jahat, tapi manusia punya free will, punya kehendak bebas untuk jahat. Gimana ceritanya? Anda mengatakan sebelum Yesus ke bumi, dia sudah dirancang untuk mati dibunuh oleh orang. Nah sekarang Ya. untuk membunuh Yesus, iblis harus terlibat. Berarti ini rancangan Tuhan Anda bekerja sama dengan iblis untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Silakan Bang. Bukan seperti itu kan bahasa Anda, bro. Loh, lalu yang merancang kematian Yesus siapa? Yang merancang kematian Yesus Kristus adalah Bapa di surga. Dalam rancangan pembunuhan terhadap Yesus ada iblis gak terlibat? Ya udah pasti karena manusia kan dikuasai iblis. Berarti Tuhanmu sudah merancang iblis ikut terlibat di dalam pembunuhan Yesus. Betul? Bukan merancang, itu namanya natural sama seperti di kitabmu ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah itu sedang dirancang? Coba saya tanya. Coba kau tanya Juma. Adam dan Hawa dirancang berdosa, Anda setuju? Juma? Kalau Adam itu kan sudah jelas tuh. Adam datang, dicipta oleh Tuhan, dinasehati. Jangan kau makan, tapi dimakan. Apakah Tuhan yang merancang supaya dimakan? Beda. Ini kamu mengatakan kedatangan Yesus di muka bumi memang untuk mati. Loh, kok jadi nangis? Kok nangis? Cuma perhatikan ya. Saya mau tanya. Yang harus sekarang saya perhatikan. Adam dan Hawa di kitabmu jatuh ke dalam dosa itu dirancang atau tidak? Tadi kau bilang atas kehendak bebas, betul? Kehendak bebasnya udah dinasehati kan? Betul? Iya. Udah dinasehati, tapi ternyata faktanya Adam dan Hawa melawan nasihat. Ya. Oke. Sekarang orang Israel sudah iblis. Karena ada iblis. Ya, sekarang orang-orang ahli Taurat udah dinasehati bahwasanya mengerjakan hukum Taurat jangan sembarang tebang main hukum. Sudah dinasehati. Tunggu dulu. Udah dinasehati. Tapi Tuhan tahu, sekalipun manusia udah dinasehati ada free will, sama seperti kamu punya hak bebas kan, mau obok-obok Alkitab itu, mau dinasehati berapa kali pun, besok-besok nanti kau bilang juga. Jadi di atas pohon begitu, gitu. Udah nggak usah curhat. Sekarang begini, besok bilang juga posisinya di atas Adam pohon. Sama enggak posisinya Adam dengan Yesus, kaitannya dengan iblis, sama enggak? Sama lah. Bahwa lebih hebat lagi, perhatikan lebih hebat ya. Kalau Adam, tunggu dulu. Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, mereka cuma berdua. Ya kan? Sementara Yesus, ini semua ahli Taurat lo berkumpul melawan Yesus. Ya. Kejadian Adam dan iblis yang dikutuk di situ iblis atau Adam? Kejadian apa?
Antara Adam dan iblis yang dikutuk oleh Tuhan di situ Adam atau iblis? Semua dikutuk. Adam juga Di dikutuk. mana Hawa juga dalilnya dikutuk. Adam dikutuk? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Itu di kitab Mana? kami lah, bahwasannya dia akan susah Iya, di payah mana? mencari nafkah. Nah, ini Anda ini sudah menuduh dan memfitnah Adam. Keturunanmu Di kan mana akan susah Adam mencari dikutuk? nafkah. Itu kutuknya. Tanah yang dikutuk itu bukan Adam. Iya, tanah dikutuk kan imbasnya ke Adam. Lah itu beda. Loh, kok Beda beda? kalau Adam yang dikutuk dengan tanah yang dikutuk beda. Karena Dalilnya Adam dikutuk nggak ada. Dalilnya tanah dikutuk itu ada. Nah sekarang Anda menuduh Adam dikutuk. Berarti Anda memfitnah. Anda tanah yang memfitnah dikutuk. berarti. Tanah dikutuk imbasnya kepada Adam dan Hawa. Itu dia. Jadi ketika dia di sorga dengan kondisi dia Ada di nggak Firdaus. dalilnya Adam dikutuk itu dulu? Itu tadi ketika kamu akan bersusah payah mencari makan karena bumi Saya sudah terkutuk. minta ada nggak dalilnya Adam dikutuk? Terkutuklah Adam. Ada nggak? Bukan terkutuklah Adam. Berarti bukan Adam yang terkutuk. Ada nggak dalilnya yang jelas. terkutuklah iblis? Ada nggak dalilnya? Dalilnya ada konsekuensi karena berbuat dosa. Itu dalilnya. Ada nggak dalilnya terkutuklah iblis? Ada nggak? Kalau iblis tetap ada. Intinya Ada nggak konsekuensi. dalilnya terkutuklah Adam? Nggak ada. Nggak ada Ada. kan tertulis? Nggak Mana langsung, dalilnya secara terkutuk? langsung tidak. Secara langsung tidak. Konsekuensi tetap ada. Konsekuensi tetap ada. Sekarang ada nggak dalilnya terkutuklah Yesus? Itu juga tidak ada. Itu tidak ada. Lah tadi Terkutuklah Galatia 3 Yesus. nomor 13 itu apa? Makanya Terkutuklah Paulus. itu selalu framingmu. Itu Paulus sedang menarasikan orang-orang yang tergantung itu terkutuk, bro, katanya. Menurut ceritanya. Narasinya itu nanti setelah dia mengatakan sebab ada tertulis. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk, tapi bukan terkutuk. Itu berbeda. Berarti Yesus ini kutuk atau bukan? Bukan, dia masuk rela menjadi kutuk tapi bukan terkutuk. Kamu paham nggak? Seharusnya yang bukan bagianmu kamu makan, kira-kira seperti itu, bro. Nah iya, setelah kamu makan yang kenyang siapa? Yang kenyang saya sendiri lah. Nah Tapi itulah sakit saya Yesus. sendiri. Ya Kok jadi memang. gimana cerita Anda ini? Tapi bukan dari Yesus itu kutuk. Yesus itu kutuk Bukan atau bukan? kutuk. Efek dampaknya. Bukan dampak itu konsekuensinya. begini. Yang kotor itu comberan, Anda tidak kotor. Tapi ketika Anda turun ke comberan, yang kotor siapa? Yang kotor dampaknya kita, tapi bukan berarti kita di situ Kenapa jadi orang yang layak dimasukin ke comberan. Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Tetapi dosa-dosa Kristen ditanggungkan ke Yesus. Maka Yesus jadi terkutuk, betul? Yesus tidak terkutuk. Tapi mulai dia ngaco. Dengar. Tapi dia rela membayar hukuman. Mana dalilnya Yesus rela? Mana dalilnya Yesus rela? Filipi, kita Filipi, sebentar saya buka. Mana silakan. Itu kata Paulus ya. Yang saya minta kata Yesus. Bedakan kata Yesus dan kata Paulus. Cerdas sedikit napa? Cari saya, tapi ilmu mandul. Kayak mana itu? Yang pada intinya Kristen menyembah terkutuk. Anda tidak mau Filipi, berarti Anda mau Yesaya 53 perjanjian lama. Oh, kalau itu Yesaya 53 Anda pakai, kenapa orang Yahudi nggak pakai? Itu urusan dia nggak beriman untuk apa? Ngapain dipaksa? Nggak beriman gimana? Loh itu kitabnya orang Yahudi, Anda katakan nggak beriman. Kayak mana ceritanya? Ya guru saya juga orang Yahudi. Yesus kan guru saya. Loh ngapain juga saya ikut-ikut Yahudi yang sekarang? Kalau begitu Yesus membenarkan Yesaya 53 untuk dirinya, kenapa dia ngamuk-ngamuk? Pada saat ingin ditangkap. Tidak ada dia ngamuk, tidak pernah dia rela disalib. Yohanes 8 dia nggak ngamuk. Yohanes 8 belum waktunya dia untuk disalib. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang kesimpulannya, benar tidak yang kamu sembah itu makhluk terkutuk di atas pohon? Benar nggak? Itu kembali lagi kau framing lagi di atas pohon kan? Ya udah di atas kayu, di atas kayu. Benar percuma. tidak yang kau sembah itu adalah makhluk yang digantung di atas kayu? Benar nggak? Yang digantung ya, tapi tidak terkutuk. Mati meja. Beda kan? Payah ini, payah. Memang malu, harus malu Anda itu. Makanya Anda mengatakan tidak terkutuk. Yang tertulis di situ dengan jalan menjadi kutuk tapi tidak terkutuk.
Parah. Udahlah bro, belajar dulu bro. Berarti Kalau posisinya dia itu seorang pembela bagi kami. Dia tidak seharusnya Ya udah. rela. Dia Oke, bukan dia terkutuk, tapi pembela, dia dia rela. pahlawan. Dia Apalagi pahlawan. dia superhero. Iya, superhero, betul. Itu dia. Superhero Superhero yang Anda pahlawan. maksud itu, yang Anda sembah itu manusia terkutuk, bukan? Bukanlah. Tapi konsep Anda kan memaksakan. Lo kok memaksakan pula? Saya Lalu udah buat jelaskan apa tadi. Yesus mati di atas pohon kalau tidak terkutuk? Buat apa dia mati di atas pohon, di atas kayu? Buat apa? Dia rela memposisikan dirinya di sana, sama seperti saya katakan ketika Memposisikan dirinya sebagai apa? sebagai terdakwa. Nah, Orang terkutuk berdosa. enggak? Terkutuk tidak? Tidak aslinya tidak terkutuk. Enak kali kau ngomong. Secara hukum manusia, secara hukum Taurat dia masuk di posisi kutuk, di posisi Ya, kutuk sehingga karena dia akibatnya apa? akibatnya hukum Taurat batal pada saat itu karena hukum Taurat tidak dengan adil. cara apa? Dengan cara apa? Dia Dengan menanggung cara apa? Tunggu dulu. Dengan cara Ketika hukum Taurat dijalankan oleh ahli-ahlinya, para ulama-ulamanya, ternyata hukum Taurat itu gagal menghukum orang benar masuk hukum Taurat. Di sanalah batalnya hukum Taurat itu tadi. Kata siapa? Kok kata siapa? Iya dong. Oke. Kata siapa? Itu Galatia 3. Saya bacakan Galatia 3 Ya, 13 Galatia tadi. 3 lagi berarti kembali lagi ke Yesus. Berarti penanggungan kemudian terhadap kutuk itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Yesus. Nah, berarti Yesus ini terkutuk tidak? Dia tidak terkutuk tapi rela menjadi kutuk. Iya, betul. Seperti itu. Gimana ceritanya nih? Anda sedang memaksakan Yesus harus terkutuk kan? Sekarang Itu- begini, yang itu memaksakan Yesus terkutuk siapa? Saya atau Anda? Tidak, saya tidak memaksakan Yesus terkutuk. Dia rela Kalau begitu menjadi bukan kutuk. Yesus. Kalau begitu bukan Yesus yang digantung. Loh, konsepnya gimana sih pemikiranmu, Juma? Wah, Juma. Anda menginginkan Yesus tidak terkutuk, tetapi Anda menginginkan Yesus yang mati di atas kayu. Hah? Orang yang digantung di atas pohon adalah orang-orang Kok terkutuk. pohon? Tadi katanya kayu. Ini kan Jangan framing sesuai dong. dengan tertulis, sesuai dengan tertulis, sesuai dengan tertulis, sesuai Katanya dengan nggak boleh bilang tertulis. kayu, Enggak. pohon. Sesuai Sekarang dia dengan- sendiri. Makanya Dengar. nggak usah nipu-nipu. Pohon ya pohon. Perhatikan Kamu dulu. ngajarin saya untuk berbohong. Sulon itu artinya pohon, Cak Ayu. Makanya perhatikan Galatia 3:13 dikatakan Yang ada terkutuk di tertulis, atas situ, perhatikan. yang terkutuk di atas pohon itu Yesus atau kamu? itu yang di atas pohon orang-orang berdosa menurut hukum Taurat ada tertulis, bukan Saya Yesus. tanya, yang terkutuk di atas pohon itu Anda atau Yesus? Orang berdosa sesuai hukum Taurat dalam Ulangan 23. Siapa namanya? Semua orang-orang Israel kalau digantung itu orang terkutuk. Oke, yang digantung di situ pada kenyataannya siapa? Bukan di situ digantung, itu bukan mengindikasikan tempat. Kan saya udah bilang tadi berulang-ulang. Lalu siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Iya dong, harus ada pelaku dong. Yang digantung itu Yesus Kristus tapi bukan di atas pohon. Udah selesai. Terus Iya. ngapain kau muter-muter? Berarti kalau kamu sudah mengakui yang digantung itu Yesus, berarti yang terkutuk siapa? Tidak ada yang terkutuk, Yesus tidak terkutuk, tapi dia rela menerima hukuman kutuk. Udah. Kamu ke Yesus- gereja, colok pantat Yesus- pendeta, jilat tanganmu supaya otakmu bisa berfungsi. Sudah turunin. Iya, sama aja. Udah, kamu turun dulu, Sama aja, bos. Nabi Kamu istirahat bos. dulu, Bang. Kamu Nabi istirahat, bos. Istirahat, Iya. bos. Otakmu sudah berkarat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, otakmu sudah berkarat, itu bahaya untuk kesehatanmu, berbahaya untuk janin istrimu, bahaya untuk keturunanmu. Ya, jangan sampai genmu berpindah, gen gila. Ya, cukup kau aja yang gila. Yang terkutuk siapa? Bukan Yesus. Yang digantung siapa? Yesus. Yang digantung itu yang digantung di atas pohon, bukan pohon tapi kayu. Kau akui enggak bahwa yang digantung di pohon di kayu itu terkutuk? Iya. Itu Yesus. Iya. Berarti Yesus yang terkutuk? Bukan. Nenekmu kiper lah. Kau ke gereja, bukan di sini. Di sini tempatnya orang waras. Kau di gereja ya tahu sendirilah di sana. Ini dia hasilnya. Kau belajar di sana bertahun-tahun, kau bayar tiap bulan. Begitu kau datang ke sini, ini hasilnya. Menurut kitabmu dan imanmu, yang terkutuk di atas tiang salib itu harusnya kamu. Tapi karena begitu kasihnya Yesus, Yesus yang menggantikan. Berarti yang tergantung di atas pohon itu siapa? Kamu atau Yesus? Yesus. Yesus mati dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Berarti yang kau sembah siapa? Yesus. Jangan jalan terkutuk.
Berarti kau penyembah makhluk terkutuk. Kesimpulannya itu. Dasar cukadama.